Happy FM. Baik, 90,8 DB Radio. Selamat siang di Bidars, apa kabar? Luaran panas banget ya cuacanya untuk kota Cirebon. Dan saya Denny akan ngobrol-ngobrol bersama Komisi 3 DPRD Kota Cirebon sampai dengan jam 2 siang. Dan di studio sudah hadir Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Dr. Tresnawati, bersama anggota Komisi 3 Bapak Fitrah Malik. Nanti kita akan ngebahas ya semua terkait Komisi 3 sampai dengan jam 2 siang. Banyak sekali yang akan dibahas terkait DTKS, kemudian juga perkembangan COVID dan juga vaksinasi di Kota Cirebon. Untuk saat ini perkembangannya seperti apa, dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait PPDB ya, PPDB gitu kan. Silakan untuk ada yang ingin bertanya bisa tanya-tanya di 0811244798. Ada Bapak Fitrah Malik dan juga ada Bu Dr. Tresna. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Bu Dokter dan juga Bapak Fitrah Malik. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam Ibu Dokter Tresna, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Ibu ya, untuk siang hari ini waduh banyak sekali ya pembahasan dari Komisi 3 ya, terkait DTKS, kemudian juga vaksinasi dan juga perkembangan COVID saat ini seperti apa. Nah, Bu, saya mau tanya dulu nih ya terkait beberapa waktu yang lalu kan rapat ya membahas terkait DTKS bersama Dinsos Kota Cirebon gitu kan. Nah, seperti apa sih Bu hasil rapat bersama Dinsos ya dalam evaluasi terhadap DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial? Silakan Bu Dokter. Ya, jadi itu adalah hasil dari kerja keras. Nah, kerja keras sejak kita mulai concern terhadap DTKS, yaitu pada saat awal-awal COVID itu. Waktu dulu COVID kan bansos tuh banyak yang tidak pas lah ya. Tidak tepat sasaran lah ya. Tidak tepat sasaran dikarenakan memang data DTKS itu berdasarkan dari BPS tahun 2011. Oh, lama sekali itu ya. Sekali gitu. Nah, kami mendorong supaya Dinsos segera melakukan cleansing data. Update lah, diupdatekan data yang tahun 2011 itu jangan dibiarkan gitu. Kita harus revisi. Nah, waktu itu kebetulan masih di kepala dinasnya itu Pak Iing Daiman. Nah, Pak Iing Daiman itu ingin sama-sama komitmen kita akan verbal. Cukup lama juga tuh hasilnya karena Pak Iing juga pindah gitu. Tapi tetap kami melakukan monitoring hasil dari kerja Dinsos ini. Ternyata kemarin setelah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, hasilnya sangat menyenangkan gitu. Jadi kami juga sangat mengapresiasi kerja dari Dinsos ini karena DTKS-nya cleansing data udah selesai. Itu kapan Bu? Selesainya bulan apa? Awal tahun ini, Desember tuh sudah selesai. Ya, Desember tuh sudah mulai selesai dan akhirnya ada efek baiknya gitu. Dengan adanya DTKS yang sudah tercleansing data, berpengaruh sekali kepada yang lain. Contohnya kepada BPJS. Kedua kepada data-data bansos nih. Sekarang kalau ada bansos tuh kita nggak terlalu khawatir. Kalau kemarin kan tahun kemarin heboh ya karena ada ini ada itu banyak. Kalau sekarang relatif akan lebih tepat sasaran. Ditambah lagi Dinsos itu menggunakan ada tenaga operator yang setiap bulan selalu update. Selalu update di kelurahan-kelurahan supaya banyak yang bukan ingin menjadi miskin gitu ya, tetapi datanya terus diperbaiki gitu, yang meninggalnya, yang kemudian menjadi ekonominya meningkat atau tiba-tiba sedang terjadi musibah kan gitu ya. Jadi selalu update tiap bulannya sehingga relatif akan lebih tepat sasaran. Dan otomatis data yang sudah ada di Dinsos itu apakah terkoneksi ke pusat juga? Iya, karena dikirim ke sana. Yang menentukan jumlah DTKS itu memang bukan kita. Kami orang daerah itu mendata dan kemudian diserahkan ke Kemensos.
Oke. Nah dari Kemensosnya menurunkan SK-nya bahwa ini DTKS itu terima sekian gitu. Dan waktu kemarin juga banyak yang komplain ya terkait dana dari pemerintah gitu Iya. kan, PKH atau apa, itu katanya ada yang dapatnya cuman 600.000, kemudian Iya. juga yang tadinya dapat akhirnya nggak dapat. Apakah Iya. itu data yang sudah berubah saat ini? Ya, sebagian memang kan ada perubahan gitu. Tetapi kalau misalnya kita bisa bertanya langsung kepada Dinsos, itu datanya sudah ada, udah jelas. Yang ini apa tuh sudah gitu. Tapi untuk saat ini data di lapangan sendiri pada kenyataannya apakah untuk yang manula, yang Iya. lansia, yang janda, apakah itu memang sudah fix ya? Maksudnya terdata semua? Seharusnya sudah, karena sudah ada dari Kemensos keputusannya gitu. Oke. Keputusannya sudah ada. Yang utama ini yang sangat berefek itu adalah pembayaran BPJS tuh, preminya. Nah, itu dia. Itu yang keren banget Keren. gitu. Jadi dengan adanya DTKS sudah clear, akhirnya si premi yang harus dibayarkan kepada BPJS yang sebelumnya menjadi beban anggaran APBD itu bisa dialihkan ke APBN gitu. Jadi dari 70.000 peserta yang dibayar oleh APBD sekarang hanya tinggal 35.000 peserta APBD. Semua bisa dibayarkan oleh APBN. Jadi kan beban dari pemerintah kota sudah banyak berkurang. Sehingga diharapkan Komisi 3 ini berharap bahwa anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan lain yang sama pentingnya dengan BPJS. Oke, baik. Nanti habis ini gantian tanya Siap. ke Bapak Fitrah Malik sebagai Komisi 3. Iya. Tapi sebelumnya tahan dulu ya. Saya akan mengundang untuk Dibiners yang ada di rumah, silakan Anda bisa tanya-tanya mumpung nih ya. Ada perwakilan rakyat ya. Silakan Anda bisa berkeluh kesah atau juga tanya-tanya apalah yang menjadi unek-unek terkait DTKS, kemudian juga PPDB, vaksinasi segala macam, pokoknya bisa ditumpahkan semua untuk siang hari ini di 081124470908. Nanti setelah commercial break saya akan balik lagi bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon dan juga Bapak Fitrah Malik. FM 90,8 DB Radio masih bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon Dr. Trisna dan juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Cirebon Bapak Fitrah Malik yang masih setia bersama saya untuk siang hari ini. Tadi udah ngobrol Bu ya. Siap. Terkait DTKS. rapat DTKS bersama Dinsos. Saya juga mau tanya nih, berapa jumlah peserta PBI JKN di Kota Cirebon yang saat ini, yang kemarin berapa, kemudian juga yang update-nya berapa, apal nggak Bu kira-kira? Ada, Kalau nggak apal ada. nggak apa-apa sih gitu kan. Ada. Tapi yang jelas sudah ini ya, udah semua di-update semua JKN-nya. Dan untuk Anda di Biners, silahkan Anda mau tanya boleh di WA atau juga telepon di 081124470908. Yang mau telepon juga boleh, silahkan di WA atau juga di 023188055908. Monggo silahkan Bu Dokter. Oke, yang ditanya apa? PBI JK. Ya, PBI JKN di Kota Cirebon. Ya, sebenarnya kan kalau yang dibayar oleh yang PBI menerima bantuan iuran ya, ada yang dari APBD dan APBN. Dengan data yang terbaru tahun 2022, PBI APBD itu 35.142 dan yang APBN itu 146.958 ribu. Iya, ribu. Tapi kalau untuk ini ya, data dari pesertanya Keseluruhannya ada 336.872. banyak ya? Banyak. Oke. Itu termasuk yang pegawai BUMD, BUMN, swasta, Polri, TNI dan lain-lain. Oke, gitu ya. Jadi udah ada semua ya. Itu Iya. masuk dalam pertanggungan APBN atau gimana, Bu? Enggak, itu kan ada yang PBI di penerima bantuan iuran, ada lagi yang mandiri. Nah, yang mandiri itu ya bayar sendiri. Ada yang dibayarin tempat kerjanya gitu. Kalau yang tempat kerja kan ada tempat kerja pemerintah kan, BUMD, BUMN, Polri, Swasta. TNI. Tapi kalau yang ini yang ditanggung oleh pemerintah? Ya itu yang tadi yang Itu ditanggung tadi ya? pemerintah ada dua, ada APBN dan APBD. Jumlahnya yang APBD 35.142 dan APBN itu 146.958.000. Oke. Itu jumlahnya itu sekarang jadinya ada 98%. Oh, ada segitu. Keren ya. Iya, Hebat keren. Kota Cirebon ya. terbaik Iya. Jawa Barat. Oke. Artinya dari seluruh kependudukan Kota Cirebon hampir 100% tercover BPJS. Oh, mantap sekali ya. Keren banget. Keren. Oke. Ini Pak. Ada pertanyaan lagi nih.
Tolong Pak Fitrah, ortu saya lansia, janda, malah nggak dapat PKH, tahun kemarin masih dapat dari Ira di Kesambi. Waduh, ini minta tolong nih sama Bapak Fitrah. Kayaknya tahu nih ya. Saya yakin tahu ini. Tolong Pak Fitrah, ortu saya lansia, janda, malah nggak dapat PKH, tahun kemarin masih dapat. Iya. Mau langsung dijawab atau gimana ini? Langsung jawab aja. Jadi pertama sama Mbak Ira ya. Mbak Ira di Kesambi. Mbak Ira yang baik hati, yang sehat selalu. Jadi mungkin topik pembahasan hari ini terkait dengan DTKS yang kaitannya dengan bansos, dengan kemudian BPJS ya, kemudian COVID, dan nanti juga di sesi yang terakhir mungkin PPDB. Terkait dengan pertanyaannya Mbak Ira, untuk PKH itu kami mohon maaf karena kewenangannya itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Itu adalah dari pusat. Nah, mungkin salah satu faktornya bisa jadi ya, mohon maaf, ada screening dari DTKS tersebut. Nah, sekali lagi DTKS ini adalah yang menentukan adalah pihak dari Kemensos atau dari pusat. Daerah ini hanya mengusulkan. Nah, itu datanya dari mana Pak? Kemensos itu dari dari statistik. Saya alurnya begini Pak, ada DTKS yang sudah ditentukan secara langsung dari Kemensos itu dari Badan Pusat Statistik, BPS. Tetapi juga ada daerah yang mengusulkan. Saya kurang jelas alurnya, mungkin kebiasaannya itu dari TKSK, RT/RW. Sekarang DTKS itu RT/RW, kemudian diverifikasi di kelurahan. Karena operatornya sudah ada. Nah, ini yang terbaru nih. Jadi dari RT/RW terus verifikasi kelurahan, kemudian diserahkan ke Dinsos. Nah, Dinsos mengirim ke sana. Jadi sekali lagi mohon maaf Mbak Ira, itu lepas dari kewenangan di pemerintah kota, tapi tidak ada salahnya jika hal itu terjadi yang tadinya tidak dapat dan yang tadinya dapat kemudian tidak dapat, bisa dikonsultasikan ke dinas langsung, mempertanyakan kenapa penyebabnya gitu kan, dan kemudian mohon arahannya bagaimana caranya agar DTKS-nya itu bisa muncul kembali. Mungkin itu saran dari saya, karena pihak Dinsos pun hanya bisa menerima, menyarankan, kalau toh mau diusulkan lagi ya diusulkan lagi, tetapi tetap saja yang menentukan adalah dari pemerintah pusat. Nah, tapi Pak, beberapa waktu yang lalu juga banyak ya masyarakat yang mengecek di situs online-nya ini ya, Dinsos gitu kan. Nah, datanya ada, tapi dari kantor posnya nggak ada. Dan itu ternyata menurut orang Dinsos sendiri banyak yang komplain ke Dinsos. Ini data saya ada loh Pak, nomor ini dapat bantuan, tapi tidak ada. Dan itu juga sempat menjadi ini juga ya, maksudnya keresahan masyarakat gitu kan. Datanya di pusat ada, ternyata nggak dapat. Itu juga sempat banyak dikomplain tuh di Dinsos pada saat itu. Gitu. Mungkin sama ya permasalahannya Mbak Ira ya. Oke Mbak Ira, terima kasih sudah dijawab ya sama Bapak Fitrah. Dan kita tambahkan lagi Mas. Jadi begini, terkait dengan kejadian yang kemarin itu, jadi yang berbenah itu bukan hanya di daerah, di pusat pun berbenah. Tetapi kembali lagi soal data ini memang agak sulit, betul Pak. Jadi saya yakin walaupun sudah melakukan cleansing secara rapi, saya yakin pasti ada data warga yang tercecer. Nah, memang alangkah baiknya bisa dikonsultasikan langsung kepada dinas terkait gitu kan, dinas terkait, supaya mempertanyakan dan memperjelas mengapa bisa jadi seperti ini. Karena kemarin aja yang dari Ibu Tri Risma hari ini yang katanya sedang memproses, tetap aja kan ada yang masih mampu, masih menerima gitu kan. Nah, kembali lagi itu tadi, kewenangan pemerintah kota ini hanya sebatas mengusulkan. Penentunya adalah tetap dari pusat atau dari Kementerian Sosial. Jadi agar masyarakat bersabar, kembali lagi memang yang seperti itu adalah
rezekian lah kalau memang rezekinya insya Allah dapat. Dan tapi kalau mau berikhtiar silahkan datang ke Dinsos. Yang Mungkin jadi itu. ini juga ada lagi Gimana bahwa tuh, bantuan dokter? itu kan dibagi, Mas. Enak komunikatif kita nih. Bantuan Iya, itu betul. dibagi. Oh, dibagi. Ada yang bantuan Iya, sembako, benar. ada yang bantuan uang tunai, 600 ada yang ya. PKH, ada yang ini, ada yang ini. Nah, itu tuh tidak overlapping. Tidak boleh satu orang menerima 2 bantuan. Tapi kenyataannya kemarin dapat 2 bantuan juga ya, PKH dapat gitu ya. Waktu tahun lalu itu memang banyak. Iya, Ada banyak yang banget. satu keluarga semua dapat, ibunya dapat, ininya dapat, ini semua dapat. Nah, harusnya setiap yang menerima bantuan satu titik aja. Tidak double. Seharusnya. Mungkin ibunya Mbak Ira dia tidak PKH. Mungkin nanti dapat di bagian yang cash atau bantuan sembako, kan kita belum tahu kapan turunnya. Mungkin. Ya, lebih baik memang ditanyakan sih, Bu Dokter jadi ya. sebaiknya memang tanyakan dulu satu ke RT RW terdekat, kemudian ke kelurahannya. Kalau memang perlu ya kemudian ke Dinsos. Betul. Tidak bisa kita langsung ke Dinsos tanpa menjalani proses dari bawah, harus tetap RT RW dulu. Dan itu juga untuk tahun ini yang biasanya dapatnya lebih dari 600, tapi untuk tahun ini 600.000 ya. 600.000. Itu 600.000. Oh, ini 600. Nah, itu sempat menjadi pertanyaan juga Dinsos yang kena kan. Terus juga kemudian kemarin itu kan bantuan bukan hanya yang DTKS, jadi ada juga bantuan yang COVID kemarin. Betul. Gitu kan, jadi macam-macam lah. Iya. Tapi memang pertanyaannya Mbak Ira ini karena sudah pernah dapat PKH, Iya. berarti kan punya kartu tuh. Punya kartu. Nah, memang itu kami mohon maaf sekali karena bukan kewenangan kita gitu kan. Mungkin kriterianya sudah tidak memenuhi. Nah, Kan tapi ada katanya sih masih janda ya. Janda katanya, lansia gitu kan. Emang alangkah baiknya sih mungkin ditanyakan kali Bu Dokter ya. Jadi maksudnya pihak kemana nih, lain. kriteria yang mana nih akhirnya mamanya Mbak Ira Apakah ini? sudah dapat roti lahu? Itu nggak bisa lagi ya berarti ya? Mungkin dia dapat Oh, enggak, beda lagi ya. Beda itu ya? lagi kalau roti Iya. lahu. Karena gitu. bukan baksos. Oh, tapi ngomong-ngomong roti lahu nih, sejauh mana nih? Disambung-sambungin aja. Sambung. Kota Itu aja, Cirebon. Fitra, ayo Ya, Bang gimana Fitra. dong? Ayo, gimana Pak roti lahu nih di Kota Jadi Cirebon? gini Pak, roti lahu itu ada beberapa sumber anggaran. Yang pertama ada yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Oke. Ini sebenarnya kewenangannya bukan di Komisi 3, tapi Komisi 2 ya? Komisi 2, tapi kita sebagai wakil rakyat tidak bisa juga kan menolak secara oh saya tidak tahu. Nah, minimal yang kita tahu kita sampaikan. Kembali lagi nanti kewenangannya kita bisa sampaikan kepada komisi terkait gitu kan. Nah, jadi ada BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, itu dari pemerintah pusat, Kemenpera. Sekarang tuh jadi apa ya Kemenpera ya? Berubah. Iya, apa Berubah gitu ya? namanya ya. Ya Kemen PUPR kalau nggak salah. PUTR kalau nggak salah dulu sih Kemenpera. Nah, kemudian ada lagi bantuan roti lahu yang dari gubernur. Bantuan gubernur yang banyak kemarin lah. Totalnya memang cukup lumayan lah, 17,5, terus katanya mau naik jadi 20 juta. Nah, pemerintah Kota Cirebon memang belum bisa melaksanakan menggunakan anggaran APBD Kota Cirebon. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan atau di tahun 2023 pemerintah kota sudah bisa menganggarkan untuk roti lahu, karena teman-teman kami di Komisi 2 sedang membahas ini terkait perwalinya. Mungkin di media kan ada juga tuh. Tapi kalau tahun ini belum ya? Belum kayaknya. Belum Tapi ada. ada tetap yang dari pusat dan dari provinsi. Hanya itu ditanganinya oleh Badan Keswadayaan Masyarakat BKM. Itu angkanya berapa, Pak Dewan? Kalau nggak salah kemarin tuh 17,5, mungkin akan naik jadi 20 juta. Loh, tahun ini ya dari pusat ya? 20 Iya. Mungkin tahun ini kemungkinan sudah 20 juta. 20 juta. Sudah 20 Itu juta. dengar-dengar untuk tahun depan dari Pemkot sendiri berapa anggaran untuk roti lahu yang selentingan lah ya? Kalau dari Pemkot memang dibatasi kalau nggak salah maksimal 15 juta. 15 juta Jadi kan untuk tergantung berapa? satu unit rumah. Satu unit dulu. Mungkin tidak sebesar dengan pusat dengan ini kan ya. Tapi mungkin nanti pemerintah kota itu mengkomben, karena kita tuh terkendala perwalinya, belum punya payung hukumnya, mengkomben peraturan dari gubernur dan Kementerian Perumahan Rakyat itu tadi. Jadi mungkin nanti mekanismenya tidak diserahkan ke BKM gitu kan, tetapi
ini yang saya dapat selentingan ya, namanya juga selentingan kan ya Mas. Selentingan. Jadi selentingannya nanti mekanismenya begini. Misalnya satu wilayah, misalnya kelurahan A mendapat bantuan misalnya 20 orang, 20 unit rumah 20 orang. Nanti akan dibentuk kelompok swadaya masyarakat. Jadi nanti dananya yang mengelola tuh mereka yang dapat bantuan itu sendiri gitu loh. Jadi nanti di situ yang misalnya ada 20 Mas, saya, Bu Dokter Tresna dapat nih. Siapa yang jadi ketuanya? Bu Dokter Tresna. Nanti dikelola bareng-bareng. Mudah-mudahan perwalinya dengan mengkomben regulasi dari gubernur dan pusat akan lebih bisa diterima. Tidak lagi terjadi hal-hal yang kita dengar kurang baik gitu. Seperti itu ya. Iya. Silakan buat Dibiners yang mau tanya-tanya, yang mau curcol, silakan bisa masuk di 0811 2447908 sampai dengan jam 2 siang. Setelah commercial break, saya akan balik lagi bersama Bu Dr. Tresna dan juga Bapak Fitrah Malik dari Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. DB FM 90,8 DB Radio, masih bersama Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Ada Bu Dr. Tresna dan juga Bapak Fitrah Malik. Tinggal 15 menit ke depan lagi. Nanti untuk Anda silahkan yang mau tanya-tanya lagi, silahkan Anda bisa masuk di 0811 2447908. Tadi belum kelar ya Bu Dokter ya, terkait BPJS, kepesertaan BPJS. Ini seperti apa sih di Kota Cirebon yang belum update, kemudian juga yang belum diperbaharui itu seperti apa sih kondisi BPJS atau JKN? Iya. Jadi utamanya tuh Mas, NIK-nya harus valid dulu. Setiap warga harus ngecek NIK-nya tuh online enggak ke pusat. Emang belum banyak yang online? Banyak yang belum online. Jadi kita harus tahu NIK kita tuh online enggak. Berarti itu tanyanya ke Dukcapil? Di Dukcapil. Jadi ada orang sakit tiba-tiba ingin dibuat BPJS, ternyata NIK-nya enggak online. Itu kan harusnya kan udah ini ya, udah dari Banyak kemarin. yang belum. Saya baru tahu sekarang loh kalau Iya. NIK itu belum yang ada yang belum online. Sebelum online tuh ada yang belum valid. Gitu. Nah, cara mengecek online-nya gimana Bu Dokter? Saya potong dulu Harus nih. valid dulu. Untuk utama. mengecek online nih saya NIK-nya online enggak? Sebenarnya ada ngeceknya nomornya. Ada hotline. Kasih Ada tahu sih, Bu hotline Dokter. dari di Susapil tuh. Coba Fitrah punya online-nya. Ada hotline untuk mempertanyakan apakah NIK kita ini online atau tidak. Tapi nggak bisa dicek di web atau di mana Ada ya? WA-nya, mereka buka hotline. Di Buka Dukcapil hotline. buka hotline. Tuh silakan dicatat ya. Iya. Dipastikan NIK-nya ya, Satu, NIK-nya valid dulu. valid dulu. Karena kan kadang-kadang ada double. Beda satu angka aja gak valid itu. Oh, Kan angka NIK tuh kan berapa belas tuh? berapa digit ya? Banyak. Berapa digit. Nah, udah gitu tahu-tahu kurang satu atau satu angkanya salah, kan itu kan udah nggak valid namanya. Setelah divalidasi, kemudian di online kan. Dan online itu sebentar loh gitu. Jadi asal di online kan online semuanya, BPJS bisa jalan apa jalan. Berapa sih nomor itunya, Bu Dokter? Bisa kasih tahu? Ini tinggal Fitrah sebut. Jadi di Sukcapil Pengaduan Kota Cirebon, tolong dicatat 0812 1333 3 kali ya 1867. Ya. 0812 1333 1867. Bisa nggak usah ngetik apa-apa gitu. Ya, WA kan aja bahwa ini keperluannya. NIK saya apakah valid? 2, NIK saya apakah online? Atau sebutkan bahwa NIK saya tidak online, mohon dibantu karena saya sakit, saya perlu BPJS. Gitu. Itu langsung direspon itu ya? Harusnya direspon. Cepat itu kan ya? udah kewajiban. Oke. Gitu. Seperti itu ya. Jadi datanya untuk kepesertaan BPJS ya yang saat ini gitu kan ya belum yang banyak diupdate ya Bu Dokter ya. Iya. Ada berapa kira-kira berapa persen? Nah, jadi kan gini, kita tuh kan yang belum sih tinggal 6.000. Ya, yang belum JKN tuh 6.795. Banyak ya. Yang kelas 3 menunggak tuh. Rumah itu 6.000 orang itu banyak juga, Yang kelas 3 menunggak? 6.795.
Lalu ada BPJS JKN yang tidak aktif. Kelas 3 menunggak. Lalu ada yang kelas 3 menunggaknya tidak aktifnya karena menunggak. Itu kendalanya apa ya bisa seperti itu? Menunggak. Ya, karena nggak mampu bayar. Ya mungkin mereka termindset, wah kalau saya sakit uang nggak bisa diambil, kalau saya sehat gitu kan. Jadi yang itu, menunggak yang non aktif kelas 3 itu ada 11.000. Lalu kelas 2-nya ada 5.130. Kelas 1-nya ada 584. Ini mereka non aktif karena menunggak. Nah, angka-angka ini kemudian ditambah dengan 6.795 yang belum terdata JKN. Ini hayu segera bereskan menjadi kelas 3 BPJS Bu. Tapi kalau untuk migrasi kepesertaan nih Bu Dokter. Nah, itu yang disebut migrasi tuh ini. Oh, itu dari kelas 1 ke kelas 2. Yang menunggak itu kelas ada kendala nggak sih sebetulnya? Misalnya saya mau migrasi nih. Harusnya tidak dong. Atau ada yang tertolak gitu? Harusnya tidak. Enggak, yang mandiri maksudnya. Yang mandiri. Yang mandiri. Kalau yang mandiri makanya harus punya mobile JKN lah. Iya. Mobile JKN lah. Kalau dari kelas 1 mau pindah ke kelas 2, kelas 3 itu akan lebih mudah. Ya, aplikasi mobile JKN lebih gampang. Oke. Tapi poinnya begini, Mas, nambahkan apa yang disampaikan Bu Dokter Tresna. Jadi tadi Bu Dokter Tresna, ayo masyarakat segera mendaftarkan, gitu kan. Jadi pertama-tama apresiasi ya untuk dinas sosial yang sudah bekerja keras memperbaiki DTKS sehingga capaian UHC sudah mencapai 98%. Sebenarnya tinggal sedikit yang belum, hanya sekitar 6.000 yang belum punya BPJS. Nah, yang menunggak di kelas 3 sekitar Bu Dokter tadi berapa? 11.000-an. 11.000 ya, 11.000. Nah, itu bisa yang tadinya menunggak karena tidak mampu bayar segera dipindahkan ke yang namanya yang PBI, APBD, artinya yang gratis. Nah, caranya ya kami menghimbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan melalui melalui puskesmas masing-masing di wilayah setempat masing-masing. Tadi Bu Dokter Tresna menyampaikan satu lagi, supaya tidak 2 kali kerjaan sebelum menyerahkan data, supaya mengupdatekan atau mengonlinekan data NIK-nya kepada Disdukcapil. Karena walaupun nih Mas Denny selesai nih bikin KK baru hari ini, itu kadang-kadang belum tentu sudah online di pusatnya. Jadi itu perlu. Jadi sekali lagi kami menghimbau pada masyarakat, Kota Cirebon sudah mempunyai kebijakan yang cukup baik dan sangat baik, dan ini mendapatkan penghargaan terbaik pertama se-Jawa Barat ya Bu Dokter ya. Iya. Oh, Kota Cirebon terbaik Pak, terbaik se-Jawa Barat. Artinya apalagi se-Indonesia nih. Di Indonesia sedang ribut bahwa persyaratan BPJS menjadi SKCK dan sebagainya. Untuk Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon nggak ada masalah, tinggal bikin gitu kan. Yang belum tinggal bikin. Itu berarti kotanya bukan kabupatennya ya? Kota Cirebon saja, ya. Luar biasa sekali. Siapa dulu dewannya gitu ya? Ya pemerintah kota lah. Jadi kalau pemerintah kota kan antara eksekutif dan legislatif. Gitu. Tapi ya itu ya, mungkin kendalanya banyak masyarakat yang saat ini terkendala untuk menunggak gitu kan, untuk kepesertaan BPJS di kelas 3 itu banyak sekali ya, mendominasi ya. Sebenarnya sih kan UHC namanya singkatan dari Universal Health Coverage. Jadi jaminan kesehatan semesta. Gitu. Siapa saja yang menerima pelayanan, mau dilayani di kelas 3, itu sudah kewajiban pemerintah untuk membayar preminya. Dan ini ada WA lagi sebentar. Oh iya, mau tanya lagi nih. Oh, yang tadi nih Mbak Ira, mau tanya lagi, kartu JKN saya sudah nggak aktif. Terus caranya gimana kalau mau aktifkan? Mungkin gitu maksudnya. Ya, kan gini ya. Sebenarnya bisa dicek tuh aktif tidak aktifnya. Ada mungkin di valid di kartunya ya? Enggak. Ya. Ada nomor Cika namanya. Berapa, Kang Fitra? Cika ini langsung connect BPJS Center. 08 sebentar. 0811 87 50 400. Itu untuk mengecek datanya kartu BPJS-nya aktif atau tidak. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah tahu aktif atau tidaknya atau tidak aktifnya karena apa, itu bisa diselesaikan. Kalau dia dulunya pernah pekerja yang bayarnya kantornya, itu harus ada paklaring memang. Harus ada paklaring, surat resign,
Nah itu langsung itu kalau datang tuh langsung jadi. Kalau yang SKTM? SKTM apalagi? Itu kan kita sudah nggak boleh lagi. Nggak boleh ya? Dalam aturan itu tidak boleh menganggarkan dana kesehatan selain ke BPJS. Jadi kita tidak ada, oh saya pakai surat SKTM untuk ke rumah sakit, udah nggak boleh. Iya, udah aja langsung ada. ke BPJS. Jadikan masukkan ke dalam peserta BPJS yang kita dibayarkan, gitu. Dibayarkan preminya, kan dijamin itu BPJS-nya. Kalau SKTM gini, kita kan membayar satu orang premi ya, satu bulan 45.000. Nah kalau pakai SKTM itu full dibayar sama pemerintah. Kalau kita pakai SKTM, jadi nggak akan bikin lagi SKTM, udah aja. Ya udah kita jadikan anggota, kita bayar preminya ke depan. Ya udah gitu, lebih murah. Iya. Gitu. Jadi nggak ada lagi tuh SKTM. Seperti itu ya. Tadi Jadi kalau memang tadi belum yang awalnya aktif jadi tidak nonaktif, segera saja ke puskesmas bawa KTP dengan kakaknya, dengan kartunya, supaya didata oleh puskesmas nanti supaya diaktifkan kembali. Nah itu kayaknya mungkin seperti itu ya. Nah cuman mungkin kemarin itu ada data yang tadi Bu Dokter sebutkan, ada data tidak valid. Kadang-kadang hasil pemadu padanan antara Disdukcapil, BPJS dan yang lainnya tidak padan, akhirnya dinonaktifkan. Dan memang juga kemarin sempat ada penonaktifan secara sepihak oleh Kemensos karena data-data seperti itu. Datanya NIK-nya tidak valid gitu kan. Nah, makanya langkah pertama silakan ke Dukcapil, tadi sudah nomornya ya, sudah ada. Untuk diupdatekan atau di-online-kan. Kirim kakaknya foto dengan jelas. Setelah itu datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas untuk didaftarkan atau diaktifkan kembali. Begitu. Langsung itu Lebih gampang udah sekarang. Lebih gampang ya. Iya, lebih jadi simpel. nggak usah khawatir. Aduh aku nggak aktif. Udah nggak usah bingung gitu. Nggak aktif ya udah. Tapi aja. banyak yang beranggapan kalau nggak aktif langsung datang ke BPJS-nya gitu. Enggak, Bisa. kan ada Jangan. urutannya. Ada Iya, urutannya. langsung ya ke puskesmas dulu ya. Bu Ya, Dokter kan ada ya. kader-kader tuh. Nah, bisa bantu juga tuh sama kadernya, lalu ke puskesmaskan. Iya. Aturannya memang kadang-kadang kita belum ini juga nih follow up. Seberapa lama sih prosesnya kalau di puskesmas? Gitu. Nanti kita follow up. Bulan depan kita akan bincang-bincang dengan puskesmas. Betul. Gitu. Itu Bu Dokter sudah mulai diadakan nih. Siap-siap tuh ya. Puskesmas akan dipanggil nih lengkap. supaya data yang masuk ya Bu Dokter Gila ya. tidak terlalu lama. Tapi jangan khawatir bagi masyarakat yang begini ya Bu Dokter. Artinya yang tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit, kemudian apalagi tuh? Ya pokoknya keadaan emergensi harus ke rumah sakit. Meminta rujukan terus periksa ke puskesmas, ternyata harus dirujuk ke poli. Nah itu lebih mudah lagi tuh, sehari langsung beres tuh. Jadi kenapa? Jadi langsung ketika dapat surat rujukan dari puskesmas, misalnya apalagi orang tua nih periksa sakit apanya jantungnya, mau minta rujukan lah karena mau ke poli gitu kan. Mungkin karena tidak aktif bayar 10.000 oke lah ya kan. Tapi sekalian minta rujukannya. Setelah dapat rujukan itu langsung tuh ke dinas kesehatan, tidak perlu ke RT RW lagi. RT RW kelurahan kecamatan tidak perlu, langsung ke dinas sosial, dinas kesehatan, langsung BPJS, langsung kelar. Sehari beres. Jadi udah cakep lah. Masalahnya kita udah pengalaman gitu, kita udah nganjurkan gitu jadi gitu. Apalagi yang sakit, misalnya sakit masuk rumah sakit, minta surat rawat inapnya langsung ke dinas kesehatan, keluar rekom langsung ke BPJS, langsung kelar. Tuh ya, lebih simpel ya. Lebih simpel sekarang. Kota Cirebon keren lah. Pokoknya untuk urusan BPJS Kota Cirebon keren, apalagi dikawal oleh Ketua Komisi 3 yang seorang dokter. Luar biasa, Dokter Tresna. Baik, nanti setelah commercial break akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi terakhir bersama Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Bu Dokter Tresna dan juga Bapak Fitrah Malik. DB FM. DB 90.8 FM The Family Station. Tinggal sesi terakhir bersama Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Ada Ketua Komisi 3, ada Ibu Dokter Tresna dan juga Bapak Fitrah Malik. Ini sesi terakhir ya Bu ya. Tadi masih ada beberapa pertanyaan lagi sih sebetulnya ya terkait ini Bu. Vaksinasi di Kota Cirebon ini sejauh mana, kemudian juga untuk COVID ya sekarang udah mulai melanda ya gitu kan. Nah seperti apa ini Bu Dokter? Sekarang tuh vaksin tuh targetnya adalah booster semua. Berarti vaksinasi anak udah? Udah. Jadi Udah target kelar semua. banget ya Bu Dokter? Kenapa? Sudah sampai 4 ya? 3 lah. Tiga. Tadi sudah sampai 4. 3 aja Mas. Enggak, 3 aja ya?
3 aja, jangan banyak-banyak. 1, 2, 3, 4. Panas dingin kita. Jadi waktu anak-anak itu targetnya dalam 2 minggu tuh cepat tercapai. Dalam 2 minggu waktu itu kan semua polisi, TNI semua. Sekarang yang masih dikejar adalah booster. Ya, kan dengan catatan bahwa apabila dengan booster daya tahan tubuh masyarakat itu akan lebih kuat. Gitu diharapkan. Tapi booster udah berapa persen di Kota Cirebon Ibu Dokter? Saya belum follow up nih sampai belum, hari ini ya, booster ya, tapi masih tersedia ininya vaksinnya banyak banget. Di puskesmas boleh ya? Puskesmas bisa, vaskes, kegiatan-kegiatan sosial banyak. TNI, Polri, ya kalau saya kan di Ciremai itu ada every day. Jadi banyak yang tanya juga nih beberapa waktu yang lalu ke Dibi, ini vaksinasi hari ini di mana ya gitu. Ya, jadi kemarin vaksin ketiga. Emang tiap hari? Banyak kok sebenarnya. Banyak. Jadi di Peduli Lindungi itu nanti ada sudah waktunya untuk booster. Nanti dilihat di Peduli, kenapa? Polri aja rajin sering mengadakan. Kan itu sudah jadi syarat ya sekarang bahwa boleh mudik asal booster, boleh ini asal booster. Ya kita ikuti aja lah anjuran pemerintah, walaupun saat ini kelihatannya kita sudah lebih nyaman gitu, tetapi kita tetap harus melakukan prokes sih tetap ya. Kalau menurut saya prokes itu bukan hanya untuk COVID ya. Iyalah. Ya, jadi kita tidak harus COVID harus prokes. Ya enggak lah, semua juga kita terhadap penyakit-penyakit lain kita kan tetap harus jaga diri dong. Ya kalau mau keluar aja pakai masker. Ini pakai masker kita nih. Kan orang sakit pilek kan bukan COVID aja, betul. gitu. Orang batuk kan bukan COVID aja, ada TBC, ada apa ya. Sebenarnya kan kita tetap harus prokes pada intinya, gitu. Berarti untuk pakai masker untuk menghindari TBC juga mungkin bisa juga. Bisa banget. Jadi nggak hanya COVID pakai masker yang menghindari TBC. Bukan artinya ya. Masker itu ya ada baik debu, alergi terhadap debu kan bisa dihindari oleh masker gitu. Kita bisa beraktivitas nih, kebetulan mau menjelang Ramadan Mas Denny. Kan kita kontroversi tuh yang namanya mau taraweh, boleh enggak lah apa gitu. Kalau menurut saya nih, kadang-kadang ini kita boleh nggak isi statement soalnya nanti didengar orang. Ya nggak apa-apa ya bahwa kita beribadah saja. Kalau dianjurkan prokes, lakukan prokes gitu ya, supaya ibadah jangan terhalang. Betul. Jangan dijadikan konflik. Jangan dijadikan permasalahan, jadi dibesar-besarkan. Tapi tarawih udah boleh kan ya Bu Dokter ya? Iya, pemerintah udah menganjurkan silakan tarawih. Silakan tarawih, tidak berjarak. Tapi tolong pakai maskernya, kan? Ya udah lakukan paling saja. Paling berisiko memang droplet itu sih ya. Droplet masalahnya kan kita baca Quran, tadarus, terus imamnya juga besar ya suaranya keras gitu. Nah nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita bermasker gitu. Dibuat ringan lah, dibuat ringan. Iya, dibuat enjoy aja ya tarawih. Kalau yang belum mandi juga kan biar nggak kelihatan. Nah Bu Dokter, untuk resume atau juga statement dari Komisi 3 DPRD terkait masalah BPJS dan juga JKN, mungkin bisa benang merahnya apa ini yang ingin disampaikan oleh pendengar DB Radio. Tuh Fitra barangkali. Silakan statement satu-satu. Dokter dulu apa saya dulu? Saya dulu deh. Aku terus. Kalau saya kembali lagi pertama tadi terkait dengan DTKS bagi masyarakat yang datanya awalnya ada mendapat bantuan dan kemudian tidak, silahkan dipertanyakan ke mendatangi dinas sosial ya kan, supaya artinya lebih jelas apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian yang kedua terkait dengan BPJS, kami berharap semua warga Kota Cirebon sudah tidak ada kendala lagi terkait BPJS. Silakan daftarkan yang belum khususnya. Kemudian yang menunggak di kelas 3 juga silakan daftarkan ke puskesmas. Tinggal nanti Bu Dokter kita ini nih, Ibu Ketua Komisi akan menindaklanjuti agar ketika data yang sudah diserahkan ke puskesmas bisa cepat langsung beres gitu ya. Waktunya bisa dibatas, nanti dikasih waktu sama Bu Dokter. Kasih tengah. Kemudian yang ketiga terkait dengan vaksinasi vaksinasi tadi kayaknya Bu Dokter Tresna sudah cukup detail, saya mendukung saja. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi
Semangat, sehat Oke. selalu, salam buat keluarga masing-masing, Aha. sehat selalu dan sukses selalu. Yes. Giliran Bu Dokter sekarang. Bu Dokter sebenarnya apa nih? Ya, di masyarakat Kota Cirebon menjelang menjelang bulan puasa ya Ramadan, itu kan aktivitasnya akan segera meningkat dengan cepat. Betul. Segala kejadian bisa terjadi dengan tol meningkat, bensin meningkat harganya. Oh, ya, besok ya. Oh, udah naik ya? Besok tanggal 1 rencananya Iya, itu. Pertamax 16.000 lah itu. Ya, jadi kita harus bersuara kemana ini? Ke DPR RI atau bagaimana ini? Pertalet Aduh. udah kosong loh. Pertalite kosong, Pertamax 16.000. Gimana nih Pak Dewan? Saya Mana selaku ini? sebagai rakyat juga ikut demo lah kalau begitu. bener, Tapi karena saya sebagai wakil rakyat, waduh. Iya, itu nanti saya 16.000. demonya bersurat saja. Saya luar biasa nih. Terus terang saya keberatan nih kalau Ya, 16 sama-sama. ini. Sama. 16.000 berat banget. Dan itu kan akan berefek kepada minyak, beras dan lain-lain. Padahal sekarang Momennya mau puasa. murahan. Iya, Iya, ini Kenapa? saya juga kurang sependapat sebenarnya Iya. dengan temen ini. Ya, Memang jadi perlu kita masyarakat suarakan Ya, bersama-sama tolong lah lah. ya Pak Fitra Ya, dari mungkin Dewan. Nanti ini juga waduh, ini di ujung penghujung baru ngomong itu. Baru ngomong ini, Iya. ya. baru Apa Aduh. ditambah 1 jam lagi? Jangan. Ayo mudah-mudahan mendengarkan ya. Kalau Aduh, kan aduh. didengar. Jadi kayaknya perlu kita rapatkan juga ini. Kita harus membuatkan rekomendasi lah ya. Iyalah. Ya, Ya, ini kita bisa. DIBI kan didengar di seluruh Indonesia gitu kan. Iya. Mungkin ada pejabat dari pusat yang bisa lagi mendengarkan ya, nanti sedang digodok sama Komisi 3 DPRD Kota Cirebon nih untuk menyuarakan semua aspirasi Iya, masyarakat bagian daripada aspirasi keberatan masyarakat. ya. Betul, betul. Segitu. Gitu. Jadi ya kita siap-siap aja, mudah-mudahan